Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum dari tim asisten mikrobiologi FK Unhas periode 2019-2020. Di sini nanti saya dan teman-teman akan membawakan praktikum di blok urogenitalia. Baik, kita melangkah pada praktikum yang pertama, medium kultur bakteri dengan hitung bakteri urin. Medium kultur bakteri sendiri ada berbagai macam. Yang kita gunakan pada praktikum kali ini McConkey agar yang nanti ciri-cirinya bakteri yang tumbuh kita bisa lihat. Yang pertama, bentuknya bulat, tepinya rata, kemudian permukaannya kering, dia keruh, elevasi cembung, dan warnanya merah. Nah, kemudian untuk hitung bakterinya sendiri ada beberapa metode, dan metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu quantitative plate method. Nah, dalam pengerjaan nanti teman-teman bisa lihat di penuntun, salah satu alat yang kita gunakan adalah sengkelit. Jadi ada dua jenis sengkelit, 10 mikroliter dan 1 mikroliter. Kemudian untuk praktikum kali ini kita menggunakan sengkelit 10 mikroliter dengan interpretasi satu koloni yang kita temukan pada medium ini itu sama dengan 100 koloni per mililiter. Atau kalau kita bawa ke CFU, koloni form unit itu 10/5 per liter. Nah, nanti teman-teman bisa lihat untuk cara menghitung sendiri, kita bisa hitung. Cuman pada praktikum ini, pada medium kultur ini bakterinya bertumpuk-tumpuk sehingga interpretasinya adalah lebih dari 10/5 CFU per liter. Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya asisten mikrobiologi periode 2019-2020. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kultur dan identifikasi bakteri dari bakteri Alkaligenes fecalis dan juga Pseudomonas aeruginosa. Pertama-tama adalah bakteri Alkaligenes fecalis. Nah, bakteri ini termasuk dalam golongan famili Alkaligenaceae yang kalau kita identifikasi gramnya merupakan bakteri gram negatif dan berbentuk basil. Jika kita tanam di kedua medium ini, yaitu medium nutrien agar dan juga medium McConkey, pada medium nutrien agar kita bisa lihat bahwa bentuknya bulat, kemudian tepinya rata, permukaannya kasar, kemudian bisa kita lihat di sini tidak jernih atau keruh, elevasinya cembung, warnanya juga putih keruh. Kemudian bisa kita lihat di medium McConkey ini sama seperti yang tadi, ciri-cirinya itu bentuknya bulat, kemudian tepinya rata, permukaannya kasar, kejernihan keruh, elevasinya cembung, namun warnanya yang berbeda itu coklat, dan bakteri ini tidak memfermentasikan laktosa. Setelah itu untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa, sama seperti Alkaligenes fecalis, bakteri ini juga merupakan bakteri gram negatif, kemudian berbentuk basil. Namun bedanya bakteri ini menghasilkan 3 pigmen, yaitu pioverdin, piorubin, dan juga piocyanin. Nah, bisa kita lihat jika di medium ini yang telah kita tanam dengan Pseudomonas aeruginosa, ini untuk nutrien agarnya kita bisa lihat bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya kasar, kemudian dia keruh, elevasinya cembung, warnanya dia biru kehijauan karena ada pigmen yang dikeluarkan oleh bakteri ini yang merupakan piocyanin, sehingga bisa kita lihat warnanya kehijauan pada medium nutrien agar. Dan juga untuk medium McConkey, cirinya juga sama, yaitu bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya kasar, dia juga keruh dan juga elevasinya cembung, namun warnanya itu coklat kehijauan, sama dengan yang tadi karena dia menghasilkan pigmen yaitu piocyanin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tes biokimia dari bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ada medium triple sugar iron atau TSI. Bisa kita lihat selain dan batnya, selainnya berwarna merah dan batnya berwarna agak orange, yang menandakan selainnya alkali dan juga batnya netral. Kemudian kita bisa lihat di sini tidak ada berwarna kehitaman yang menandakan H2S-nya negatif, dan juga mediumnya tidak terangkat yang berarti bakteri ini tidak menghasilkan gas.
Kemudian medium yang kedua adalah medium sulfur indole motility atau medium SIM. Bisa kita lihat di sini tidak ada cincin berwarna merah yang menandakan indolnya negatif, kemudian tidak ada berwarna kehitaman yang menandakan H2S-nya juga negatif. Namun bisa kita lihat di sini ada kekeruhan yang menandakan bakteri ini bersifat motil. Kemudian medium berikutnya adalah medium MR, di mana kita bisa mengidentifikasi apakah bakteri ini menghasilkan asam stabil atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini medium berubah warna menjadi berwarna merah yang menandakan MR-nya positif. Sedangkan di medium VP ini, di mana kita bisa identifikasi apakah bakteri ini menghasilkan asam tidak stabil atau tidak, medium ini tidak berubah warna yang menandakan VP-nya negatif. Nah, medium berikutnya adalah medium sitrat. Di sini kita bisa melihat medium berubah warna menjadi berwarna biru yang menandakan sitratnya positif. Kemudian di medium urea, kita bisa lihat di sini warnanya menjadi warna pink yang menandakan bakteri ini positif ureanya. Kemudian di 4 medium ini yang merupakan tes fermentasi gula-gula, di sini ada tabung glukosa, laktosa, sukrosa, dan juga manitol. Di sini semua berwarna merah atau tidak ada yang berubah warna menjadi warna kuning, yang menandakan bakteri ini tidak memfermentasikan gula-gula atau keempatnya negatif. Kemudian kita bisa lihat di tabung glukosa ada tabung Durham di dalamnya yang tidak terangkat, yang menandakan bakteri ini tidak menghasilkan gas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tes-tes biokim untuk bakteri Alkaligenes fecalis. Yang pertama untuk medium TSI atau triple sugar iron, kita bisa lihat di sini slendnya berwarna merah dan batnya berwarna agak orange, yang menandakan slendnya bersifat alkali dan batnya bersifat netral. Kemudian kita bisa lihat di sini tidak ada berwarna kehitaman yang menandakan H2S yang negatif, dan medium ini juga tidak terangkat yang menandakan bakteri Alkaligenes fecalis tidak menghasilkan gas. Medium selanjutnya yaitu sulfur indole motility atau medium SIM. Bisa kita lihat di sini tidak ada terbentuk cincin berwarna merah yang menandakan indolnya negatif. Kemudian sulfurnya juga negatif atau H2S-nya negatif karena di sini kita tidak lihat berwarna kehitaman. Setelah itu kalau kita lihat di sini ada kekeruhan di medium yang menandakan bakteri ini bersifat motil. Kemudian medium selanjutnya adalah medium MR yang bisa kita lihat di sini berwarna kemerahan yang menandakan MR-nya positif atau bakteri dapat menghasilkan asam stabil. Kemudian untuk di medium VP, di sini kita bisa lihat dia tidak berubah warna menjadi pink, menandakan VP-nya negatif. Kemudian di medium berikutnya adalah sitrat. Di sini kita bisa lihat berwarnanya biru, yang menandakan sitratnya positif. Kemudian di urea, medium urea di sini berwarna pink yang menandakan urea dari bakteri ini adalah positif. Kemudian di keempat tabung ini yaitu fermentasi gula-gula, di sini ada glukosa, laktosa, sukrosa, dan juga manitol. Yang keempatnya berwarna merah atau tidak berubah menjadi berwarna kuning yang menandakan bakteri ini tidak memfermentasikan gula-gula atau semuanya negatif. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada tabung Durham di dalam medium yang glukosa, yang tabung ini tidak terangkat sehingga menandakan bakteri ini tidak menghasilkan gas. Baik, kita melangkah ke praktikum yang ketiga, yakni bakteri Proteus vulgaris dengan bakteri Proteus mirabilis. Yang kita ketahui secara mikroskopik, bakteri ini merupakan pada famili Enterobacteriaceae dengan gram negatif dan bentuk basil. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mengamati kedua bakteri ini melalui dua medium.
medium mekongki agar, dan medium nutrien agar. Nah, yang pertama pada medium mekongki agar, adik-adik bisa lihat untuk bentuknya itu bulat, kemudian tepinya rata, kemudian permukaannya kering dengan agak keruh, elevasinya cembung, dan warnanya kuning kecoklatan. Sedangkan pada nutrien agar, bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya kering, elevasi cembung, keruh dengan warna putih kekuningan. Ya, berikutnya kita melangkah ke tes biokimia. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana hasil tes biokimia pada bakteri Proteus vulgaris. Nah, untuk tes biokimia yang pertama yaitu TSI, triple sugar iron. Di sini adik-adik bisa lihat selan dengan batnya. Untuk selannya sendiri dia berwarna merah yang menandakan alkali, sedangkan batnya tidak bisa kita nilai karena bakteri ini mereduksi sulfur sehingga batnya berwarna hitam. Nah, bagaimana untuk menilai gasnya sendiri? Bisa positif, bisa negatif, tapi secara umum dia menghasilkan gas. Nanti teman-teman bisa lihat di tabung yang satunya. Kemudian tes biokimia yang berikutnya itu SIM, sulfur, indol, motility. Jadi ada 3 yang kita bisa nilai. Yang pertama kita lihat bakteri ini dia mereduksi sulfur, tampak berwarna kehitaman, kemudian dia menghasilkan indol yang ditandai dengan cincin berwarna merah. Kemudian kita bisa lihat terjadi kekeruhan yang menandakan ada motility pada bakteri ini. Nah, kemudian tes berikutnya MR dengan VP. MR-nya sendiri dia positif, berarti bakteri menghasilkan asam stabil, sedangkan VP-nya dia negatif, berarti bakteri tidak menghasilkan asetoin atau asam tidak stabil. Nah, berikutnya untuk citra dengan urease. Untuk tes citra sendiri, bakteri ini menggunakan citrat sebagai sumber energi, ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi warna biru. Kemudian citratnya sendiri dia interpretasinya positif, ditandai dengan warna pink. Nah, untuk tes gula-gula sendiri sebagai bentuk konfirmasi dari tes triple sugar iron, di sini kita bisa lihat dia menfermentasikan glukosa, sukrosa dengan manitol. Di sini kita bisa lihat tabung Durhamnya terangkat yang menandakan bakteri ini menghasilkan gas. Nah, untuk Proteus vulgaris sendiri dia tidak memfermentasikan laktosa, makanya tidak terjadi perubahan warna seperti pada tes gula-gula yang sebelumnya kita lihat. Berikutnya untuk tes biokimia pada bakteri Proteus mirabilis. Yang pertama untuk TSI triple sugar iron-nya, dia selannya itu alkali, sedangkan batnya tidak dapat kita identifikasi karena bakteri mereduksi H2S sehingga batnya menjadi hitam. Kemudian untuk gasnya sendiri bisa positif, bisa negatif, tapi paling sering dia menghasilkan gas. Kemudian untuk SIM-nya kita bisa lihat sulfur indol motility. Untuk sulfurnya sendiri, bakteri ini mereduksi sulfur dan tidak memiliki indol. Jadi ini menjadi perbedaan khas antara tes biokimia pada Proteus mirabilis dengan Proteus vulgaris. Kemudian untuk MR-VP-nya, jadi MR-nya positif dan VP-nya negatif. Kemudian citrat dengan urease, dia positif, dia menggunakan citrat sebagai sumber energi, dan ureasenya positif, berarti dia menghasilkan urease. Baik, untuk tes fermentasi gula-gula, di sini kita bisa lihat pada bakteri Proteus mirabilis, dia fermentasi glukosa dengan sukrosa, dan tabung Durhamnya terangkat yang menandakan bakteri menghasilkan gas. Sedangkan untuk
laktosa dengan manitol, bakteri tidak memfermentasikan kedua karbohidrat ini, makanya tidak terjadi perubahan warna. Perkenalkan, saya Aisyah Nurul, asisten dosen Departemen Mikrobiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4, di mana kita akan membahas mengenai 3 bakteri, yaitu Enterobacter agglomerans, Providencia stuartii, dan Providencia alkalifasiens. Jadi ketiga bakteri ini merupakan famili Enterobacteriaceae, sehingga mereka memiliki morfologi dan sifat gram yang sama, yaitu basil gram negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat koloni mereka jika ditanam pada medium McConkey dan nutrien agar. Jadi ketiga bakteri ini memiliki sifat yang sama jika ditanam kepada medium tersebut. Jadi di sini adalah medium nutrien agar, di mana bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya kasar, kejernihannya itu keruh, elevasinya cembung, dan warnanya itu putih kekuningan. Kemudian jika ditanam pada medium McConkey, maka tampak koloni dengan sifat bentuk bulat, tepi rata, permukaan kering, kejernihan yang keruh, elevasi cembung, dan warna coklat keemasan. Tes biokimia dari bakteri Enterobacter agglomerans. Jadi pertama adalah TSI atau triple sugar iron. Jadi di sini setelan itu bersifat alkali dan batnya bersifat asam. Kemudian di sini tampak ada gelembung sehingga gasnya juga positif. Tidak tampak warna hitam sehingga H2S-nya negatif. Kemudian untuk SIM atau sulfur indole motility, di sini motilitasnya negatif, sulfur H2S negatif, dan tampak cincin indol sehingga indolnya positif. Kemudian untuk tes MR-VP, di sini MR-nya berwarna merah sehingga positif, dan VP-nya berwarna kuning sehingga negatif. Kemudian untuk tes sitrat, di sini berwarna biru sehingga sitratnya positif. Bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber energi, dan ureasenya positif, yaitu menghasilkan enzim urease. Tes fermentasi karbohidrat itu 2 tes positif pada Enterobacter agglomerans, yaitu tes glukosa dan sukrosa, di mana tabung Durhamnya terangkat, membuktikan bahwa bakteri ini menghasilkan gas. Kemudian untuk tes yang negatif adalah laktosa dan manitol, di sini berwarna merah. Selanjutnya adalah tes biokimia dari bakteri Providencia stuartii. Jadi untuk TSI di sini selannya alkali dan batnya asam dan tidak terbentuk gas, ataupun H2S-nya juga negatif. Kemudian untuk SIM, untuk sulfur dan motilitasnya itu negatif, indolnya positif. Kemudian MR-VP, tes MR-nya itu positif, jadi di sini berwarna merah, dan untuk VP-nya itu negatif. Kemudian untuk sitrat dan urease, sitrat kedua tes ini positif, jadi dia menggunakan sitrat sebagai sumber energi dan menghasilkan enzim urease. Untuk tes fermentasi karbohidrat, yaitu positif pada 3 tabung ini, yaitu glukosa, sukrosa, dan manitol, yaitu tidak memfermentasikan laktosa. Selanjutnya adalah tes biokimia dari bakteri Providencia alkalifasiens. Pertama, TSI, sama seperti Providencia stuartii, selannya bersifat alkali dan batnya bersifat asam. Kemudian ini H2S dan gasnya negatif. Untuk tes SIM, di sini semuanya negatif, baik sulfur, indol maupun motilitinya. Kemudian untuk tes MR-VP, MR-nya itu positif, menghasilkan asam stabil, dan untuk VP-nya dia negatif. Selanjutnya untuk tes sitrat, dia itu positif, berwarna biru, dan untuk tes ureasenya positif juga, yaitu berwarna merah muda. Untuk tes fermentasi karbohidrat, yaitu positif pada 2 tabung ini, yaitu glukosa dan sukrosa, dan negatif pada manitol dan laktosa. Perkenalkan, nama saya Nur Sulfia Maharani sebagai asisten dosen di bagian Departemen Mikrobiologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas praktikum 5, yaitu mengenai Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Escherichia coli. Nah, Escherichia coli merupakan bakteri dengan famili Enterobacteriaceae, dan jika kita lihat di bawah mikroskop dengan pewarnaan gram, maka akan memberikan tampilan sebagai bakteri basil dengan gram negatif. Nah, di sini saya sudah memegang hasil dari kultur yang ditanam pada medium nutrien agar.
ciri-ciri dari koloni bakteri ini yaitu bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya kasar, kejernihan keruh, elevasi cembung, dan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya, jika kita tanam pada medium McConkey, maka akan memberikan gambaran seperti yang teman-teman sudah lihat ini. Di sini ciri-cirinya yaitu bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya kasar, kejernihannya keruh, elevasi cembung, dan warna yang dihasilkan yaitu berwarna pink atau merah, yang berarti bahwa bakteri ini dapat memfermentasikan laktosa. Oke, selanjutnya itu bakteri Klebsiella pneumoniae. Nah, sama halnya dengan Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae juga merupakan famili Enterobacteriaceae. Nah, yang apabila kita lihat di bawah mikroskop akan memberikan gambaran bakteri basil dengan pewarnaan gram, dia bakteri gram negatif. Nah, di sini bakteri ini sudah ditumbuhkan pada medium kultur yaitu nutrien agar. Kita bisa melihat ciri-cirinya, ciri-ciri koloninya yaitu bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya mukoid, kemudian kejernihannya keruh, elevasi cembung, dan warnanya putih kekuningan. Nah, sementara itu apabila kita tanam pada medium kultur McConkey, maka ciri-ciri koloninya itu bentuknya bulat, tepinya rata, permukaannya mukoid, kejernihannya keruh, elevasi cembung, dan warnanya merah, yang menandakan bahwa bakteri ini juga memfermentasikan laktosa. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes biokimia dari bakteri Escherichia coli. Nah, yang pertama itu untuk TSI-nya di sini kita lihat bahwa selainnya itu berwarna kuning berarti dia bersifat asam. Begitupun untuk batnya juga berwarna kuning berarti bersifat asam. Nah, untuk H2S-nya itu negatif karena tidak menghasilkan berwarna hitam. Nah, selanjutnya untuk gasnya ini dia positif karena di sini pada mediumnya itu terangkat yang menandakan bahwa bakteri ini menghasilkan gas. Selanjutnya untuk tes SIM. Nah, untuk tes SIM-nya sendiri di sini yang pertama kita lihat tidak ada endapan hitam berarti H2S-nya negatif. Nah, untuk motilitasnya di sini kita lihat terdapat kekeruhan berarti menandakan bakteri ini motil. Selanjutnya untuk indolnya itu positif karena terdapat cincin merah, yang berarti bakteri ini menghasilkan enzim kriptopanase. Selanjutnya untuk tes MRVP. Nah, yang pertama di sini adalah tes MR. Tes MR-nya ini positif ditandai dengan munculnya cincin merah. Berarti bakteri ini menghasilkan asam stabil. Nah, untuk VP-nya dia tetap warnanya keruh atau kekuningan, berarti dia tidak menghasilkan asam tidak stabil. Selanjutnya untuk tes sitrat. Nah, ini yang paling khas juga untuk Escherichia coli bahwa dia tidak menghidrolisis sitrat karena di sini mediumnya tetap berwarna hijau, berarti dia negatif untuk sitrat. Selanjutnya untuk urea. Nah, untuk ureanya juga dia negatif karena mediumnya tetap berwarna kuning. Nah, yang terakhir ini adalah tes fermentasi gula-gula. Nah, kita lihat bahwa fermentasi gula-gula di sini semuanya berwarna kuning, yang menandakan bahwa bakteri ini memfermentasikan karbohidrat yang terdiri dari glukosa, laktosa, sukrosa, dan manitol. Nah, pada tabung glukosa di sini terdapat tabung Durham yang menandakan bahwa bakteri ini menghasilkan gas karena tabung Durhamnya terangkat. Nah, kemudian untuk tes biokimia dari bakteri Klebsiella pneumoniae di sini yang pertama kita lihat dari tes TSI-nya. Nah, sama halnya dengan E. coli tadi, kita dapatkan bahwa selainnya positif, maksudnya asam, kemudian batnya juga asam, kemudian dia juga menghasilkan gas yang ditandai dengan terangkatnya medium. Selanjutnya untuk tes SIM-nya itu dia semua negatif, di mana bakteri ini tidak menghasilkan indol, kemudian bakteri ini juga tidak terdapat motilitas, tidak bersifat motil, dan
H2S-nya negatif. Nah, selanjutnya untuk MRVP-nya. Yang pertama MR-nya di sini bakteri ini menghasilkan asam stabil ditandai dengan positif, dihasilkannya warna merah yang menandakan bahwa dia menghasilkan asam stabil untuk MR. Sedangkan untuk VP-nya itu negatif karena dia tidak menghasilkan asam tidak stabil. Selanjutnya untuk tes sitrat. Nah, di sini kita lihat tes sitratnya itu positif karena menghasilkan warna biru. Beda halnya tadi dengan E. coli, dia tetap berwarna hijau. Berarti bakteri Klebsiella ini menghidrolisis sitrat. Kemudian untuk urea sendiri dia juga positif, di mana di sini terjadi perubahan warna dari kuning menjadi warna pink. Berarti bakteri ini menghidrolisis urea. Selanjutnya untuk tes fermentasi gula-gula, sama juga seperti dengan E. coli tadi, semuanya menghasilkan asam, di mana di sini glukosanya berubah menjadi warna kuning. Begitupun halnya dengan laktosa, sukrosa, dan mannitol. Serta pada tabung glukosa itu tabung glukosa itu dalamnya terdapat tabung ilham yang terangkat menandakan bahwa bakteri ini menghasilkan gas.